Kita berada di bulan Maret 2026, dan Timur Tengah sedang bergejolak. Apa yang tadinya cuma ketegangan, sekarang udah meledak jadi perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran. Gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik ini? Siapa yang sebenarnya pegang kendali? Dan yang paling penting, apa artinya ini semua buat kita? Yuk kita coba telusuri eskalasi yang sangat berbahaya ini. Oke, untuk benar-benar ngerti konflik ini, kita harus lihat dulu paradoks utamanya. Jadi di satu sisi, ada omongan soal perdamaian, soal negosiasi. Tapi di sisi lain ada pengerahan kekuatan militer yang luar biasa besar. Kan aneh dua hal ini terjadi bersamaan. Jelas ada yang nggak sinkron di sini. Nah ini dia, dengerin kutipan ini. Jelas banget kan? Nggak ada lagi bahasa diplomasi yang abu-abu. Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat secara belak-belakan bilang kalau bahasa negosiasi mereka, ya bom, ini bukan lagi cuma sekedar gertakan, ini udah deklarasi kalau diplomasi sudah digantikan sama kekuatan militer. Disinilah letak inti perang informasinya. Presiden AS bilang, lagi negosiasi kok. Tapi di sisi lain, Iran tegas menyangkal, nggak ada tuh pembicaraan langsung. Nah, bingung kan? Kekacauan informasi ini sengaja diciptakan. Tujuannya supaya semua orang, baik kawan maupun lawan, jadi nebak-nebak. Ini bahaya banget, karena di situasi kayak gini, salah perhitungan sedikit aja bisa fatal akibatnya. Oke, lupain dulu deh soal omongan politik. Angka ini, ini yang beneran penting. Lebih dari 55.000 tentara Amerika Serikat udah siaga di kawasan itu. Jadi sementara para politisi katanya lagi ngobrol, para jenderal di lapangan justru lagi bergerak. Jumlah pasukan segini besar ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Ini persiapan untuk perang besar, bukan untuk perdamaian. Perang ini kan nggak datang tiba-tiba dari langit. Ini adalah hasil dari serangkaian keputusan, kegagalan, dan kalkulasi yang salah. Yuk kita coba mundur sedikit, kita telusuri jejaknya, gimana ceritanya bom waktu ini akhirnya meledak di Timur Tengah. Jadi di tahun 2025, sebenarnya sempat ada harapan. Di bulan April, AS dan Iran mulai ngobrol di Oman. Tapi, di bulan Mei, Presiden Trump ngasih deadline, cuma 60 hari buat mencapai kesepakatan nuklir. Dan, bisa ditebak, bulan Juni deadline-nya lewat, nggak ada kesepakatan. Pintu buat damai ketutup rapat, dan pintu buat perang kebuka lebar. Serangan Israel setelah itu bukan lagi sekedar insiden kecil, tapi udah jadi tembakan pembuka buat konflik yang lebih besar. Oke, untuk ngerti gimana perang ini berjalan, kita perlu lihat alat-alatnya. Lupakan dulu politiknya sejenak. Mari kita bedah kekuatan militer kedua belah pihak. Siapa punya apa, siapa lebih kuat di mana. Karena pada akhirnya, inilah yang menentukan hasil di medan perang. Kalau kita cuma lihat angkanya di atas kertas, jelas banget AS unggul jauh soal jumlah personel. Tapi, coba perhatiin deh kolom paramiliter Iran. AS punya 0, tapi Iran punya 220.000. Nah, ini kuncinya. Ini nunjukin strategi mereka. Perang asimetris. Mereka sadar nggak bisa tanding satu lawan satu di perang konvensional. Jadi mereka mengandalkan milisi dan pasukan non-reguler buat melawan dengan cara yang berbeda. Sekarang kita lihat kekuatan udara. Wah ini sih jomplang banget. Ibarat David lawan Goliat. AS punya lebih dari 13.000 pesawat, sementara Iran cuma sekitar 550. Langit itu jelas dikuasai AS. Terus gimana Iran ngelawannya? Ya mereka nggak coba tandingin jet lawan jet, mereka pintar, mereka investasi di hal lain, drone yang lebih murah, dan rudal-rudal canggih yang dirancang khusus buat menyeimbangkan keunggulan teknologi Amerika. Di laut juga gitu. Lihat aja jumlah kapal induk, AS punya 11, Iran punya 0. 11 kapal induk itu kayak 11 kota terapung yang bisa bawa kekuatan udara ke seluruh dunia. Sebaliknya, strategi Angkatan Laut Iran jauh lebih fokus. Mereka nggak mau keliling dunia. Mereka cuma mau menguasai halaman belakang mereka sendiri, yaitu Teluk Persia. Caranya? Dengan armada kapal-kapal kecil yang lincah dan kapal selam yang bisa bikin repot di perairan sempit. Nah, kalau soal rudal, di sini kita lihat perbedaan filosofi yang jelas. Rudal Tomahawk-nya AS itu kayak pisau bedah, super presisi dan udah terbukti di mana-mana. Sementara rudal Kheibar-nya Iran itu lebih kayak palu godam. Lihat deh kecepatannya, hampir 10.000 km per jam. Itu udah masuk kategori hipersonik. Artinya, sistem pertahanan rudal modern pun bakal kelabakan buat mencegatnya. Didesain buat serangan kilat yang menghancurkan sebelum lawan sempat bereaksi. Oke, kita udah lihat diplomasinya gagal, militer makin numpuk, dan teknologinya saling beradu. Semua ini akhirnya bermuara ke satu titik ledak. Sekarang, kita balik lagi ke tahun 2026, ke saat di mana semuanya benar-benar pecah. Coba ingat tanggal ini, 28 Februari 2026. Ini adalah hari di mana perang bayangan selesai dan perang yang sesungguhnya dimulai.
Serangan besar-besaran yang dilancarkan AS dan Israel hari itu tujuannya bukan lagi buat ngasih peringatan, tapi buat melumpuhkan Iran secara total. Serangan pembukanya benar-benar brutal dan strategis. Mereka langsung mengincar jantungnya. Bukan cuma kapal perang yang ditenggelamkan, tapi mereka juga menargetkan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, untuk dibunuh. Kepemimpinan politik dan militer di Teheran juga dihantam. Ini namanya decapitation strike atau serangan pemenggalan kepala. Tujuannya jelas, bikin Iran kacau balau dan lumpuh komandonya, bahkan sebelum mereka sempat balas. Nah, setelah serangan pembuka yang dahsyat itu, fokusnya sekarang bergeser. Kita akan lihat gimana serangan-serangan itu secara sistematis menghancurkan kekuatan utama militer Iran, terutama gudang senjata rudal balistik mereka. Data yang bakal kita lihat ini bukan asal-asalan ya. Ini datang dari analisis mendalam oleh JINSA, atau Jewish Institute for National Security of America. Laporan mereka benar-benar ngasih kita gambaran yang jelas banget soal seberapa parah kerusakan yang dialami kemampuan militer Iran di hari-hari pertama perang. Grafik ini benar-benar menceritakan semuanya. Lihat di hari pertama, boom, Iran nembakin 428 rudal. Mereka keluarin semua yang mereka punya. Tapi coba lihat di hari kelima, cuma 42. Itu penurunan 90% dalam waktu kurang dari seminggu. Ini nunjukin betapa efektifnya serangan balasan dalam menghancurkan tulang punggung kekuatan serang Iran. Jadi gini, sebelum perang dimulai, Iran itu diperkirakan punya sekitar 400 peluncur rudal balistik. Ini tuh andalan mereka, tulang punggung strategi pertahanan mereka yang udah dibangun selama puluhan tahun. Dan setelah serangan awal, dari 400, sisanya tinggal berapa? Sekitar 100, hilang 75%. Coba bayangin, 3/4 dari kekuatan strategis kamu yang dibangun puluhan tahun lenyap begitu aja cuma dalam hitungan hari. Ini bukan cuma pukulan telak, ini benar-benar mengubah total permainan dan memaksa Iran untuk menulis ulang semua strategi perangnya. Nah, dengan sisa kekuatan rudal mereka, Iran nembak kemana aja. Ternyata nggak cuma ke Israel, mereka juga nargetin Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan sekutu AS lainnya di kawasan itu. Ini langkah yang bisa dibilang cerdas sekaligus nekat. Mereka coba buat nyeret semua negara lain ikut campur, dengan harapan koalisi lawan mereka pecah dan perangnya jadi lebih kacau. Jadi, apa akibat dari semua kerugian ini? Ini memaksa Iran melakukan pergeseran strategis. Karena mereka nggak bisa lagi ngandelin serangan rudal besar-besaran, strateginya sekarang beralih. Mereka diperkirakan bakal lebih banyak pakai drone, yang biayanya lebih murah, dan yang paling penting, mengaktifkan jaringan pasukan proksi mereka yang tersebar di seluruh Timur Tengah untuk melanjutkan perlawanan. Oke, kita udah bahas soal strategi, senjata, dan taktik. Tapi di balik semua itu ada harga yang harus dibayar. Harga nyawa manusia. Sekarang kita akan lihat sisi kemanusiaan yang mengerikan dan masa depan yang tidak pasti di penghujung bulan Maret 2026. Di tengah semua analisis strategis ini, jangan sampai kita melupakan angka ini. Laporan mencatat setidaknya 1.443 warga sipil tewas di Iran dan lebih dari 200 diantaranya adalah anak-anak. Dan ingat, ini terjadi di tengah pemadaman komunikasi total, jadi angka aslinya kemungkinan jauh lebih besar. Setiap angka itu bukan sekedar statistik, tapi nyawa manusia. Inilah biaya nyata dari sebuah perang. Ini semua membawa kita ke pertanyaan besar di akhir. Dengan persenjataan konvensional Iran yang hancur, apa langkah mereka selanjutnya? Apakah mereka akan beralih total ke perang proksi, perang bayangan yang bisa berlangsung bertahun-tahun dan lebih berdarah? Atau, karena merasa terpojok, mereka justru akan melakukan sesuatu yang jauh lebih drastis dan tidak terduga? Kita sudah lihat awal dari perang ini, tapi babak akhirnya masih belum tertulis.